Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Asep Ilham Maulana, NIM 5180211141, Prodi S1 Manajemen, kelas basis data 7. Nah, di sini saya akan menyampaikan tutorial bagaimana caranya mengimport data dari Excel ke Microsoft Access. Nah, tanpa menunggu lama, mari kita masuk ke Microsoft Access terlebih dahulu. Nah, di sini kita klik blank database, kemudian kita beri nama. Nah, setelah itu kita create. Nah, ini di close terlebih dahulu. Kemudian, nah, untuk memasukkan data dari Excel ke Access, nah, kita klik external data, kemudian klik new data source. Nah, di form file, karena kita akan memasukkan data dari Excel, kita klik Excel. Nah, kemudian browse. Nah, setelah mengklik browse, di sini kita mencari data mana yang akan kita import ke Microsoft Access. Nah, setelah diklik, klik open, kemudian OK. Nah, di sini karena di data Excel yang saya pilih ada 2 sheet, jadi di sini tampilannya ada dua sheet, jenis layanan dan juga data pelanggan. Nah, saya pilih jenis layanan terlebih dahulu, kemudian klik next. Nah, pada kolom first row contents, kolom headings, nah, saya centang karena kode layanan, jenis layanan, biaya jasa, dan juga lama pekerjaan itu termasuk ke dalam field atau heading dari record. Kemudian klik next. Nah, di sini kita dapat mengedit data tipenya dan menentukan data tipenya apakah itu termasuk ke dalam short text, single, number, atau lain-lain. Nah, saya pilih short text di kode layanan. Kemudian untuk jenis layanan juga sama. Nah, biaya jasa saya pilih double saja, layanan lama pekerjaan short text. Kemudian klik next. Nah, pada menu ini kita disuruh untuk menentukan primary key. Nah, saya pilih kode layanan sebagai primary key. Nah, kenapa saya pilih itu? Karena kode layanan sebagai contoh ya, kode layanan CLE 001001 itu hanya dimiliki oleh jenis layanan cuci reguler saja. Jadi jadi primary key ini bisa disebut sebagai identitas dari record. Kemudian klik next, kemudian finish, close saja. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, ini adalah tampilan tabel yang kita import dari Excel. Nah, saya akan mengimport satu lagi data dari sheet Excel-nya berupa data pelanggan. Caranya sama seperti tadi. Klik browse. Nah, pada tampilan ini saya pilih ID pelanggan sebagai primary key. Nah, kenapa saya pilih ID pelanggan sebagai primary key? Karena sebagai contoh ini, ID pelanggan CLE 311001 itu hanya dimiliki oleh nama pelanggan Aji Ahmad Fahrezi saja. Amini berbeda lagi ID pelanggannya. Jadi bisa disimpulkan primary key di sini adalah identitas atau ciri khas dari record. Nah, dan hanya dimiliki oleh satu record itu sendiri, tidak ada yang lain. Kemudian klik next, kemudian finish, kemudian close. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, bagaimana cara untuk membuat form? Nah, di dalam form itu nanti saya akan bikin button juga. Nah, bagaimana caranya? Kita klik jenis layanan. Nah, kita akan membuat 2 form, jenis layanan dan juga data pelanggan. Nah, yang pertama klik jenis layanan, kemudian
di menu bar kita pilih create. Nah, di sini kita bisa memilih bagaimana kita caranya membuat form. Nah, ada form, kemudian ada form widget. Nah, form di sini diperuntukkan untuk kita membuat form sesuai dengan keinginan kita. Nah, namun ada cara cepatnya juga dengan form widget. Saya akan menggunakan cara cepatnya. Klik form widget, kemudian pada available fields, nah kita pindahkan ke kolom selected fields, kemudian klik next. Setelah itu next, saya pilih kolumnar, kemudian finish. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Ini adalah form jenis layanan. Nah, bagaimana cara memasukkan button ke dalam form? Nah, pada menu bar kita pilih design view. Kemudian setelah kita klik design view, kita klik button yang ada triple X-nya, ada 4X-nya. Nah, setelah itu, nah di sini saya akan membuat 4 button. Nah, yang pertama itu go to previous record, kemudian yang kedua next record, kemudian yang ketiga add atau tambahkan, yang keempat delete atau hapus. Nah, yang pertama saya akan membuat go to previous record terlebih dahulu. Nah, kemudian klik next. Nah, di sini kita bisa memilih apakah kita akan membuat button dengan teks atau membuat button dengan picture. Nah, saya pilih picture saja, kemudian klik next. Nah, di sini saya ketikkan preview saja, kemudian finish. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Ini bisa diubah-ubah, bisa digeser juga. Nah, kemudian saya akan menambahkan button untuk go to next record. Nah, bagaimana caranya? Caranya sama seperti tadi. Namun yang dipilih di actionnya kita pilih go to next record, kemudian klik next. Nah, di sini juga tampilannya apakah kita disuruh kita akan memilih dengan picture atau dengan teks. Saya pilih dengan picture, kemudian klik next. Di sini saya namain next. Nah, finish. Kemudian saya atur. Nah, setelah itu saya akan menambahkan button untuk add. Nah, di kolom kategoris kita pilih record operation. Nah, kemudian klik add new record, kemudian next. Nah, saya pilih pensil saja, kemudian next. Nah, bagaimana cara menambahkan button untuk delete? Nah, sama seperti tadi, kita klik buttonnya, kemudian di kolom kategoris kita klik record operation, kemudian di kolom actionnya kita klik delete record, kemudian next. Nah, saya pilih ini saja, kemudian klik next. Nah, dengan tampilan seperti ini sebenarnya kita bisa mengubah temanya menjadi seperti apa dan juga bisa mengubah warna-warnanya seperti apa. Nah, saya akan merubah warna dari form. Saya pilih warna ini saja. Kemudian di fontnya juga kita bisa merubahnya. Untuk melihat apakah ini berfungsi atau tidak, buttonnya berfungsi atau tidak, kita klik di menu bar form view. Nah, berfungsi ya. Begitu juga dengan data pelanggan, kita buatkan form dengan mengikuti cara yang tadi, ke eksternal data terlebih dahulu, kemudian klik form widget, finish. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, saya akan merubahnya. Nah, menambahkan button di form yang ini juga sama.
Nah, untuk mengecek apakah itu berfungsi atau tidak, kita klik di Form View, kemudian kita klik, nah berfungsi ya, berfungsi, sip. Baik teman-teman, itu tutorial video dari saya bagaimana caranya mengimport data dari Excel ke Microsoft Access. Nah, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.